Oke, buat anak-anak Bapak ya yang kelas 10, ini Bapak mau menjelaskannya nak ya, secara singkat mengenai ikatan kimia ya. Kemarin sudah Bapak suruh buat kalian supaya meringkas tentang ikatan kimia ya. Jadi ini sedikit memperjelas ya nak mengenai materi ikatan kimia ya untuk awalnya. Oke, jadi langsung aja ya. Ikatan kimia ya, kalau dikatakan ikatan kimia nak ya, kalau didefinisikan itu sebagai gaya ya ataupun interaksi antara dua atom atau lebih untuk membentuk molekul yang stabil ya. Jadi setiap namanya ikatan itu berarti untuk membentuk kestabilan ya. Oke. Jadi kestabilan itu ya, suatu atom itu tujuannya ada dua ya. Yang pertama stabil duplet, yang kedua namanya stabil oktet. Jadi setiap yang namanya suatu atom itu berikatan itu supaya dia elektron valensinya itu 2 ataupun elektron valensi 8 ya. Jadi 2 dan 8 ini mengikuti namanya gas mulia. Karena gas mulia itu merupakan unsur yang stabil ya. Jadi kalau misalnya yang duplet itu contohnya helium. Helium kalau dikonfigurasikan kan 1s2 ya. Berarti elektron valensinya ada 2. Jadi kalau suatu unsur yang sudah duplet, dia nggak membentuk muatan. Beda dengan Li. Li di sini kenapa plus? Supaya melepas 1. Supaya kalau dia melepas 8 jadi berapa? 2. Gitu juga nanti untuk namanya beryllium ya. Be itu nomor atomnya 4. Kalau kita konfigurasi dia nanti di sini adalah 22 ya. Jadi supaya dia stabil dia harus melepaskan 2 ya. Makanya untuk 2 plus. Tapi kalau untuk yang oktet itu untuk gas mulia yang berupa namanya neon, argon, krypton, xenon ataupun radon. Jadi kalau gas mulia ini itu tidak membentuk muatan. Kenapa? Karena dia sudah stabil. Jadi kalau dia S2 negatif, O2 negatif, Cl-, F-, kenapa ini bermuatan? Supaya dia membentuk namanya gas mulia ya. Karena kita tahu belerang kan golongan 6. Supaya dia 8 berarti dia membutuhkan 2. Kalau Cl golongan 7 ya, supaya dia 8 berarti membutuhkan 1. Negatif ini berarti menambah ya, itu dia. Jadi tadi Bapak jelaskan tadi kestabilan kan elektron kan ada 2, yaitu duplet dengan oktet. Jadi supaya dia stabil itu dia bentuk harus kation ataupun anion. Tapi kalau dia sudah stabil nggak perlu lagi dia bentuk kation ataupun anion. Jadi kation anion ini supaya dia bentuk namanya unsur gas mulia, supaya elektron valensinya 2 ataupun 8 ya. Biasanya kalau yang 2 itu tadi untuk yang nomor atom yang kecil. Kalau dia yang 8 untuk yang nomor atomnya yang besar ya. Dan konfigurasinya itu mendekati 8 ya, gitu pada umumnya. Oke. Jadi setiap namanya atom membentuk namanya suatu molekul itu tergantung jenis atomnya nak. Makanya ikatan kimia itu nanti ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada namanya kita kenal sebagai namanya ikatan ionik ya, ionik ataupun namanya elektrovalen. Jadi ikatan ionik ini ya, kalau kita katakan secara definisinya adalah ikatan yang terjadi akibat serah terima elektron ya. Serah terima elektron berarti ada yang menyerahkan. Kalau dia menyerahkan itu berarti dia bermuatan positif ataupun namanya kation. Sedangkan yang menerima itu namanya anion ya. Jadi kalau dia nggak membentuk kation anion berarti dia sudah stabil. Makanya setiap namanya molekul yang berikatan wajib ada kation, wajib ada anion ya. Dan umumnya terjadi antara unsur logam dengan non logam. Biasanya kita perhatikan aja
Kalau dia logam dengan non-logam saling mengalami ikatan, itu umumnya adalah ionik. Tapi nggak semuanya ya, karena ada selisih daripada keelektronegatifannya. Tapi secara umum setiap logam dengan non-logam itu namanya ionik ya. Oke. Logam itu yang mana Pak? Logam itu adalah golongan 1 ya, kecuali hidrogen. Hidrogen nggak termasuk ya, karena kan hidrogen itu adalah gas non-logam. Golongan 2 magnesium, kalsium, strontium, barium ya. Golongan 3 adalah aluminium. Ya, jadi ini nanti membentuk kation nak. Karena dia golongan kecil. Kalau gue katakan golongan 1A berarti elektron valensinya 1 ya. Oke, non logam berarti dia anionnya. Oke. Biasanya golongan 4 karbon ya, ataupun silikon ya. Oke. Golongan 5A nitrogen, fosfor ya. Golongan 6A oksigen, belerang, selenium ya. Golongan 7A misalnya klorin, bromin, iodin. Itu dikatakan sebagai namanya anion. Itu biasanya kalau dia mengalami ikatan kimia dia membentuk namanya anion ya. Itu dia ya. Oke. Jadi prosesnya gini ya. Setiap yang namanya suatu molekul itu terbentuk akibat ya. Jadi kalau dia atomnya berdiri sendiri berarti dia nggak bentuk molekul. Molekul kan 2 atom ataupun lebih. Makanya ada namanya An plus Bm-. Yang plus adalah logamnya, yang B yang negatif adalah non logamnya. Bisa gak Pak non logam dengan logam? Bisa ya, itu nanti ikatan kimia yang lain. Ini mengalami interaksi ya, mengalami interaksi. Ingat ini, muatan si A itu menyatakan jumlah si B, muatan si B menyatakan jumlah A. Makanya ANBN hasilnya adalah AMBN. Lihat ya, berarti yang N ini untuk si B. Ini. Sedangkan M ini ya, M ini si B untuk si A ya, namanya senyawa ion. Ya sebagai contoh misalnya seperti ini ya. Misalnya Na dengan CO. Na itu kan logam. Oksigen non logam. Ini namanya ikatan ionik. Gimana proses ikatannya Pak? Gini. Na kan nomor atomnya 11. 281. Ini melepas 1. Kenapa melepas? Ya, supaya dia membentuk 8. Kan tujuan ikatan kimia tadi apa? Supaya dia adalah 8 ataupun 2. Kenapa ini enggak 2 Pak? Karena kalau dia untuk 2 itu biasanya untuk unsur tertentu ya. Contohnya tadi kan si helium, litium, berilium, ataupun ya boleh juga misalnya hidrogen ya. Hidrogen juga H- ya. Berarti dia membutuhkan 1 supaya jadi 2. Karena hidrogen kan nomor atomnya berapa? Nomor atomnya ini 1 ya. Itu nanti dia pada umumnya ya. Jadi natrium ini kan ini 1 dilepaskan jadi plus. Oksigen 16246 ya. Kenapa negatif Pak? Ya kan nggak boleh dua-duanya plus. Harus salah satunya adalah negatif. Kenapa ini negatif? Karena kalau ini melepaskan 6 kan terlalu banyak. Makanya lebih cenderung dia menangkap 2 supaya berapa? Supaya jadi 8. Jadi terbentuklah ikatan kimianya Na plus tambahkan dengan O2-. Yang plus itu kan 1. Plus itu berarti 1 ya, nggak digetuskan satunya, berarti untuk CO. O2- untuk si A, maka jadi Na2O ionik. Ingat kan sampai bilang tadi kan, ikatan ionik tadi umumnya adalah untuk logam dengan non logam. Ya. Jadi ingat aja golongan 1, maka tadi Bapak bilang tadi, kalau dia kation golongan 1 2 3. Kation itu dia apa? Plus. Kalau anion itu golongan 4 5 6 7. Makanya golongan 1 tadi plus ya, golongan 6 negatif. Ya. Kalau dikatakan prosesnya gimana Pak? Inilah dia. Proses serah terimanya. Ya. Na kan tadi kan Na2O. Na itu kan membawa 1 elektron. Na membawa 1 elektron. Na tadi sini ada berapa atomnya? 2. Berarti ada 2 Na. Memberikan CO. Namanya kan serah terima. Ada uang diserahkan, ada uang diserahkan, ya. Sehingga ini jadi berapa? Kan ini kan titiknya ini itu nanti struktur Lewis. Ini nanti pokok bahasan untuk ikatan kovalen ya. 1 2 3 4 5 6. Kenapa ada di ini 6 cross? Berarti menyatakan golongan 6, ya. Golongan 6 dia.
Kenapa ada 1 titik? Berarti dia golongan 1. Karena Na-nya ada 2, setiap Na membuat 1, dilepaskan. Makanya jadi 8 lah ini nanti ya. Ini kan jadi 8, kan diserahkan ada 2. Makanya namanya Na2O. Itulah namanya ikatan kimia ya. Oke ya, ini dulu, nanti untuk contoh berikutnya Bapak jelaskan di video selanjutnya ya.